Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang di channel aku. Selamat nonton video-video aku. Jangan lupa subscribe ya. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas satu kasus penipuan yang luar biasa gila ya menurut aku. Karena pelaku dalam kasus ini itu tega-teganya menipu, ngebohongin orang yang bener-bener lagi butuh bantuan. Korban-korban ini mempercayakan nyawa mereka, tapi bukannya dapat bantuan, bukannya dia aman, justru hasilnya tuh tragis banget guys. Apalagi pelakunya juga orang yang sangat-sangat dihormati dalam masyarakat guys. Gila ya, gimana sih dia bisa nyembunyiin semua ini, gimana juga cerita lengkapnya, gimana juga sampai akhirnya bakalan terbongkar gitu semua penipuan ini. Langsung aja yuk kita bahas. Christine Daniel adalah seorang wanita yang berasal dari Nigeria, tapi pada saat dia masih kecil, dia itu diadopsi sama seorang misionaris asal Amerika Serikat. Sekedar info aja ya teman-teman, mungkin udah banyak juga dari kalian yang tahu. Nah, misionaris itu adalah semacam pendakwah agama gitu. Christine juga mempunyai gelar kedokteran saat dia berkuliah di salah satu universitas yang bergengsi yang ada di Amerika Serikat. Dia menjadi seorang dokter dan ahli bedah berlisensi. Christine juga sudah menjalani praktek medis keluarga yang sukses banget selama 20 tahun. Selama dia menjadi dokter, dia juga menjadi seorang pendeta di sebuah gereja Pantekosta yang ada di sekitar tempat praktek dan rumahnya. By the way, tempat praktek dan rumahnya itu berada di area Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2001, Christine ini membuat sebuah minuman obat berwarna coklat yang Christine klaim kalau minuman itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit-penyakit yang serius seperti kanker, Alzheimer, Parkinson, diabetes, hepatitis, pokoknya segala macam penyakit-penyakit berat deh. Dia menjual obatnya itu dengan berbagai macam nama, tapi yang paling terkenal adalah Sea Extract. Christine juga mengklaim kalau Sea Extract dan obat-obat lainnya yang dia buat itu hanyalah bagian dari penyembuhan yang diberikan ke pasiennya. Yang terutama, yang paling utama yang bisa menyembuhkan pasien-pasiennya adalah doa dari dirinya. Jadi menurut Christine, dia itu bisa melakukan sebuah mukjizat dengan menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit serius. Kayak gimana caranya? Ya kombinasi antara obat yang dia buat dan juga doa dari dirinya. Pada tanggal 5 Desember 2002, dia membuka sebuah klinik yang dinamakan Evangelical Clinic. Nah, pada saat dia membuka klinik Evangelical ini, dia juga memang sudah punya banyak pelanggan gitu ya teman-teman. Sudah banyak orang nih yang percaya sama dia, percaya dengan sistem pengobatannya dia. Dan untuk menyebarluaskan penyembuhan yang bisa dia lakukan ini, dia datangin salah satu stasiun TV, salah satu siaran TV di sana yang bernama TBN. Jadi TBN ini adalah salah satu stasiun TV Kristen internasional. TBN juga termasuk salah satu jaringan TV keagamaan terbesar yang ada di dunia, teman-teman. Di siaran TV itu Christine promosiin klinik yang baru aja dia buka, gimana cara dia menyembuhkan orang-orang itu, dan dia juga bilang dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit-penyakit serius seperti kanker, segala macam yang tadi aku sebutin. Dan dia juga bilang kalau pengobatan yang dia lakukan di kliniknya bisa juga disebut sebagai pengobatan alternatif Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini adalah raja zaman dulu. Sejarahnya bilang dia itu punya penyakit berat nih guys, tapi dia berdoa sama Tuhan supaya disembuhin dan akhirnya dia bisa sembuh dari penyakitnya itu karena dia mendapatkan satu keajaiban. Namanya siaran TV keagamaan yang besar di dunia, pasti banyak banget tuh orang-orang yang nonton, termasuk orang-orang yang ada di Amerika Serikat. Nah, para orang-orang yang nonton siaran TV ini dan ngelihat Christine menjelaskan tentang pengobatan dia, dan Christine juga bilang udah banyak gitu pelanggannya, udah banyak orang-orang yang bisa dia sembuhin, yang dia selamatin nyawanya, padahal penyakitnya udah serius, padahal kata dokter itu penyakitnya udah gak bisa disembuhin, tapi dia bisa sembuhin karena dia bukan cuma ngasih obat tapi juga ngasih keajaiban gitu loh teman-teman. Banyak banget dong orang-orang yang
yang percaya sama omongannya Christine ini, mereka yang nonton Christine di TV itu ya langsung berbondong-bondong datang ke klinik yang baru dia buka itu. Dia langsung banyak pelanggan tuh teman-teman. Dua di antaranya adalah Paula Middlebrooks dan Jean McKinney. Mereka berdua tahu tentang Christine Daniel dari siaran TV TBN tadi itu ya teman-teman. Mereka ngerasa yakin dengan omongannya Dr. Christine, mereka ngerasa punya harapan untuk bisa sembuh ya teman-teman. Jean McKinney punya kanker usus sudah stadium 4, sudah parah ya. Kata dokter, dia tuh udah gak punya harapan untuk sembuh dan kemungkinan besar hidupnya tinggal beberapa bulan lagi aja. Jean adalah seorang istri yang baik, dia seorang ibu dari 1 anak laki-laki. Dia itu orang yang religius juga teman-teman, dia sering berkhotbah barengan sama suaminya yang bernama George ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat tertentu gitu. Sedangkan Paula menderita kanker payudara. Paula adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki. Menurut suami dan anak-anaknya, Paula adalah seorang ibu yang sangat baik. Paula juga aktif di gereja, dia sangat mencintai keluarganya. Nah, menurut anak Paula, Dr. Christine itu pernah menjanjikan ke Paula kalau dia bisa menyembuhkan Paula. Dan saat itu Paula benar-benar percaya ya dengan Dr. Christine 100% teman-teman. Bahkan dia bilang sama anaknya, "Nah, ibu bakalan bisa sembuh, ibu bakalan bisa menjalani lebih lama lagi waktu ibu sama kamu, dan kalau nanti ibu udah sembuh, ibu bakal ajak kamu ke Disneyland ya, kita ke Disneyland bareng-bareng." Entah Paula, Jean, atau pasien-pasien lainnya, mereka tuh bisa yakin 100% sama Dr. Christine bukan cuma karena dia adalah dokter berlisensi, tapi dia juga seorang pastor teman-teman. Masa sih seorang pastor mau membohongi orang lain, apalagi menipu orang yang lagi sakit? Nggak mungkin kan, kayaknya nggak bakal setega itu menurut mereka. Dan mereka berdua ini rumahnya bukan di Los Angeles ya teman-teman, jadi mereka itu kumpulin semua uang yang mereka punya, mereka datang ke kliniknya Dr. Christine Daniel ini, mereka ke sana dengan harapan bisa sembuh supaya punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarganya. Dan ternyata setelah mereka sampai sana, obatnya itu mahal banget guys. Sedangkan kemasan itu cuma kayak botol plastik biasa. Keluarganya Jean itu juga sempat nanya ya sama Dr. Christine, ini kenapa sih kok harganya bisa mahal banget? Emang ini obat isinya apa? Dan manfaatnya gimana gitu loh. Dan Christine bilang, iya ini mahal banget soalnya bahan-bahan yang kita pakai di dalam obat ini bukan bahan-bahan sembarangan. Bahan-bahan yang susah banget didapatnya, dan kita dapatnya itu dari berbagai negara yang ada di dunia, dari Brazil lah, dari India, dari Afrika. Christine menjual obatnya itu dengan kisaran harga dari 1.000 sampai 5.000 dolar, tergantung seberapa parah penyakit pasiennya. Itu kalau dirupiahin sekitar 14 sampai 70 jutaan teman-teman. Gila banget ya. Dan karena saat itu penyakit kanker Jean sudah stadium 4, sudah parah banget gitu ya. Jadi dia direkomendasiin sama Dr. Christine untuk beli obat yang paling mahalnya tuh, yang harganya 5.000 dolar. Dan walaupun obatnya tuh mahal banget, apalagi Jean ini memang berasal dari keluarga yang bukan orang kaya ya teman-teman. Hidup mereka tuh sederhana aja, tapi karena mereka ngerasa nggak apa-apa deh berkorban uang, apa sih artinya uang kalau misalkan dia bisa sembuh, kalau misalkan dia bisa menghabiskan waktu lebih banyak lagi sama anak-anaknya, sama suaminya, sama keluarganya gitu kan. Akhirnya dikumpulin lah semua uang tabungan dia dan suaminya, dipakai untuk beli obat itu. Dan kalian tahu nggak sih, 5.000 dolar itu bukan cuma sekali beli aja, per minggu teman-teman. Paula juga sama ya kayak gitu. Begitu juga dengan pasien-pasien lainnya ya teman-teman. Memang rata-rata pasiennya Dr. Christine ini bukanlah orang-orang kaya, orang-orang yang hidupnya sederhana, cuma memang mereka butuh banget karena mereka ngerasa pengen sembuh gitu ya. Dan mereka rela membayar sampai ribuan dolar untuk beli obat dari Dr. Christine untuk bisa sembuh. Setelah menjalani 5 bulan perawatan dengan Dr. Christine, Paula dan Jean itu diizinkan pulang teman-teman. Karena menurut Dr. Christine mereka itu sudah bebas dari kankernya. Jadi mereka itu udah sembuh, kanker udah pergi dari tubuh mereka. Tapi sayangnya setelah mereka pulang dari sana, mereka meninggal dunia teman-teman. Jean meninggal saat perjalanan pulang ke rumahnya, sedangkan Paula meninggal 3 minggu kemudian. Faktanya kanker yang ada di dalam tubuh Paula ataupun Jean ya sama sekali belum hilang. Ternyata Dr. Christine ini bohong. Malahan kanker mereka itu sudah menyebar ke seluruh tubuh dan ya akhirnya mereka meninggal. Selain menjual obat-obat palsu ke pasiennya, Dr. Christine juga bilang sama pasiennya untuk tidak mengambil
perawatan apapun di rumah sakit, teman-teman. Dokter Christine bilang sama pasien-pasiennya, kalian jangan ikut kemoterapi ya, karena kemoterapi itu malah bikin kanker kalian semakin parah. Dan karena larangan dari dokter Christine Daniel ini, sebenarnya masih banyak gitu pasiennya yang kankernya itu nggak begitu parah atau penyakit lainnya nggak begitu parah, tapi karena mereka itu dilarang untuk datang ke rumah sakit yang beneran, jadi mereka nggak bisa tertolong gitu loh. Di antaranya Kiva Burrell berumur 20 tahun, dia mengidap penyakit kanker darah dan sebenarnya kankernya itu belum terlalu parah, teman-teman. Tapi karena dokter Christine Daniel ini melarang dia untuk ikut kemoterapi, ya nggak lama setelah perawatan dengan dokter Daniel, dia meninggal dunia. Padahal saat itu dokter yang menangani Kiva Burrell sebelumnya bilang dia suruh kemo gitu, tapi dia lebih memilih ke pengobatan alternatif dengan dokter Kristen ini. Ada juga pasien lainnya yang bernama Eugene Vigiledi. Dia juga sama mengidap penyakit kanker. Saat diwawancarai, keluarga Eugene bilang kalau dokter Kristen itu sempat memang nawarin ke mereka satu treatment yang katanya bakalan ampuh banget untuk menyembuhkan kankernya Eugene. Dan perawatan ini nggak murah, teman-teman. Sekali treatment itu harus membayar sebesar $6.000. Padahal saat itu mereka cuma punya uang sekitar $1.000 aja. Jadi ya mereka kumpulin semua tabungan gitu. Mereka minjem juga sampai uangnya kekumpul dan mereka berobat lah sama dokter Kristen ini. Tapi sayangnya mereka berobat di tempat yang salah ya guys. Bahkan ada satu lagi nih yang paling tragis, korbannya anak kecil masih berumur 4 tahun. Namanya adalah Briannica Kurz. Dia mengidap kanker otak dan orang tuanya juga membawa dia berobat ke dokter Christine Daniel, tapi akhirnya dia meninggal dunia juga, teman-teman. Gila ya, korbannya bukan cuma orang dewasa aja, remaja, tapi juga anak kecil, balita malah ya. Dari tahun 2001 sampai 2004, Christine berhasil menipu 55 keluarga. Total uang yang dia dapat hampir mencapai $2 juta Amerika, guys. Dan korban-korbannya ini seperti yang aku bilang tadi berasal dari banyak kota yang ada di Amerika. Mereka terbang meskipun dari jarak yang jauh, mereka pengen sembuh, datang ke klinik ya Christine Daniel ini. Dan sekarang kliniknya itu memang sudah ditutup ya, teman-teman. Sampai akhirnya pada tahun 2003, keluarga dari salah satu pasiennya Christine Daniel, mereka tuh ngerasa curiga gitu loh, karena mereka juga ngerasa dirugikan. Mereka membawa salah satu anggota keluarganya berobat ke Christine Daniel, tapi bukannya sembuh, malahan lebih cepat meninggal, dan mereka sudah ngeluarin uang yang besar banget. Akhirnya mereka ngelaporin Christine Daniel ini ke polisi, dan mereka juga melaporkan ke FDA. FDA itu adalah Food and Drugs Administration, jadi semacam badan pengawas makanan dan obat-obatan yang ada di sana, teman-teman. Kalau di Indonesia tuh BPOM ya. Setelah dicek sama FDA, obat-obatan yang dibuat oleh Christine Daniel ini, terkuaklah semua rahasia gelapnya dia. Ternyata bahan-bahan yang ada di dalam obat yang dibuat oleh Christine Daniel itu bukanlah bahan-bahan yang susah didapat seperti yang dia bilang, teman-teman. Bahan-bahannya itu terdiri dari obat-obatan, vitamin segala macam yang gampang aja didapat di apotek manapun yang ada di sana. Dan diketahui oleh kepolisian Los Angeles ada sekitar 24 orang meninggal dunia karena obat yang dibuat oleh Christine Daniel ini. Dan korban-korban yang meninggal dunia ini pun sudah menghabiskan banyak banget uang untuk melakukan perawatan dengan Christine Daniel, teman-teman. Paula Middlebrooks menghabiskan uang total sebanyak $65.000 Amerika. Sedangkan Gene McKinney total dia menghabiskan uang sebesar $115.000. Aduh, gila, banyak banget ya teman-teman, kasihan loh. Petugas FDA akhirnya berhasil mengumpulkan semua bukti-bukti yang diperlukan untuk menangkap Christine Daniel. Akhirnya pada awal Oktober 2009, Christine Daniel ditangkap oleh kepolisian atas beberapa tuduhan, diantaranya penipuan, kasus penghindaran pajak, dan beberapa tuduhan lainnya juga, teman-teman. Tentu aja di pengadilan, Christine membantah semua tuduhan terhadap dirinya. Dia bilang, aku nggak pernah ngejanjiin sama siapapun pasien aku kalau obat dari aku ini bisa menyembuhkan mereka. Dan walaupun memang banyak banget yang sudah menjadi korban dan mereka semua kesel, marah banget sama Christine atas apa yang dia lakuin, tapi ternyata masih banyak juga yang membela dia. Seorang pasien lama Christine, dia bilang kayak gini, dia bilang Christine itu adalah wanita yang hebat, dia fantastis dan seorang pastor yang baik. Sementara itu, pendeta di gereja Christine bilang kalau dia adalah seorang wanita yang hebat juga. Dia wanita luar biasa yang mencintai orang-orang. Pada Mei 2013,
Christine dinyatakan bersalah, dia diberikan hukuman selama 14 tahun penjara dan dia juga harus bayar uang denda sebesar 1,2 juta dolar. Jaksa penuntut dalam kasusnya Christine ini bilang kalau Christine adalah wanita yang luar biasa tercela, tega, kejam, dan kasusnya ini benar-benar sadis ya teman-teman. Gimana enggak gitu ya. Pasien-pasien yang datang ke dia itu kan pengen sembuh, mengorbankan segala macam dalam hidupnya, tabungan seumur hidupnya yang udah mereka kumpulin tuh dipakai semuanya untuk membayar Christine supaya dapat perawatan, supaya bisa sembuh, tapi malah ditipu gitu ya sama dia ya. Aduh, bener-bener deh. Menurut kalian 14 tahun penjara terus bayar uang denda sebesar itu cukup nggak sih untuk Christine Daniel ini teman-teman? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian. Aku pengen banget denger, aku pengen banget tahu. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.